Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah masih terus mengkaruniakan kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati sajian-sajian amaliyah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah terus memberikan kekuatan, memberikan keselamatan, perlindungan sampai kita bisa menuntaskan, memaksimalkan amaliyah yaumiyah Ramadan ini di penghujung Ramadan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah bersama-sama kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadikan beliau sebagai ketua kita. Amin Allahumma amin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita saling menguatkan, kita saling memotivasi, kita saling menasehati untuk terus berbuat kebaikan. Sebagaimana dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, dan bagi tiap-tiap mukmin, tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu sekalian dalam berbuat baik. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Ayah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, Imam Nawawi juga menuliskan bab tentang bersegera berbuat kebaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di sana ada penjelasan tentang dorongan agar orang-orang bersegera berbuat kebaikan dan bersegera dalam melakukan kebaikan. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, yang pertama, melakukan kebaikan adalah hal yang tidak bisa ditunda-tunda. Kita tidak tahu kapan usia kita Allah berikan batasan kepada kita. Kita tidak tahu jatah usia kita yang diberikan kepada kita dan kapan kematian itu akan menghampiri kita. Maka semoga Allah menyampaikan umur kita pada nantinya mempertemukan kembali di bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma amin. Salawat salam marilah kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beserta ayah bunda dan anak-anakku sekalian dijadikan umat yang bisa menjadikan beliau sebagai qudwah kita dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Ayah bunda yang dirahmati Allah, marilah kita saling memotivasi, saling menyemangati untuk mengisi hari-hari kita untuk melakukan kebaikan. Dalam sebuah ayat Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dikuatkan juga dalam kitab Imam Nawawi, dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bagaimana kita hendaknya bersegera dalam melakukan kebaikan, dan dorongan bagi orang-orang yang ingin melakukan kebaikan diharapkan untuk segera melakukannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, untuk melakukan kebaikan ini adalah hal yang tidak bisa ditunda-tunda. Karena berbatasnya usia kita, berbatasnya kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dan berbatasnya kapan kematian yang akan datang pada kita tidak mengetahuinya, dan itu adalah hal yang gaib. Maka dari itu marilah kita fastabiqu
Wasari'u, ya, marilah kita berlomba-lomba, marilah kita bersegera dalam melakukan hal-hal kebaikan. Dalam pesan orang-orang solih dikatakan dalam sebuah kalimat yang sangat indah, apa-apa yang engkau sukai dibawa ke akhirat, maka kerjakanlah sekarang juga. Dan sebaliknya, apa-apa yang ingin engkau tinggalkan dan tidak ingin engkau bawa ke akhirat, maka segera tinggalkan. Masya Allah, pesan yang sangat dalam kepada kita semuanya. Bagaimana kita hendaknya bersegera melakukan pesan orang-orang solih dikatakan dalam sebuah kalimat yang sangat indah. Apa-apa yang engkau sukai dibawa ke akhirat, maka kerjakanlah sekarang juga. Dan sebaliknya, apa-apa yang ingin engkau tinggalkan dan tidak ingin engkau bawa ke akhirat, maka segera tinggalkan. Masya Allah, pesan yang sangat dalam kepada kita semuanya. Bagaimana kita hendaknya bersegera melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di depan kita tanpa menunda sedikit pun. Ayah bunda dirahmati Allah, yang kedua adalah untuk berbuat baik hendaknya saling mendorong dan saling tolong-menolong. Artinya di sini bahwa untuk menciptakan kebaikan dibutuhkan lingkungan yang baik pula. Dalam sebuah kisah yang kita tidak asing, yang sering kita dengarkan, ada seorang kisah yang dia sudah membunuh hampir 100 orang. Dan kemudian dia ingin bertaubat. Apa yang kemudian dipesankan oleh orang tersebut adalah tinggalkanlah lingkungan yang selama ini menjadi komunitasmu, maka insya Allah jalan menuju taubat akan segera dibukakan oleh Allah. Kuncinya adalah selama kita masih dalam lingkungan yang tidak baik, maka kita akan sulit mengerjakan hal-hal kebaikan yang ada di dalamnya. Maka kita harus menciptakan lingkungan tersebut agar kita bisa saling memotivasi, kita saling memberikan dorongan untuk melakukan hal-hal kebaikan. Dan dalam hal ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri, dari orang-orang terdekat kita, bahkan dari keluarga kita sendiri, agar nantinya kita bisa memberikan, mewarnai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayah bunda dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Dalam hal ini, ketika melakukan kebaikan, kita tidak bisa dengan setengah-setengah, dengan setengah hati mengerjakannya. Dalam hadis, Rasulullah dikatakan mendorong agar segera beramal sebelum datangnya fitnah, di mana ketika fitnah itu tiba, seseorang tidak akan pernah bisa berbuat baik. Sebab boleh jadi pada saat itu seseorang di pagi harinya masih beriman, tetapi pada sore hari tiba-tiba ia menjadi kafir. Dan sebaliknya, jadi kondisi sorenya kemudian kafir, paginya juga terjadi sebaliknya. Kita bisa memberikan, mewarnai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayah bunda dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Dalam hal ini, ketika melakukan kebaikan, kita tidak bisa dengan setengah-setengah, dengan setengah hati mengerjakannya. Dalam hadis, Rasulullah dikatakan mendorong agar segera beramal sebelum datangnya fitnah, di mana ketika fitnah itu tiba, seseorang tidak akan pernah bisa berbuat baik. Sebab boleh jadi pada saat itu seseorang di pagi harinya masih beriman, tetapi pada sore hari tiba-tiba ia menjadi kafir. Dan sebaliknya, jadi kondisi sorenya kemudian kafir, paginya juga terjadi sebaliknya. Agama pada hari itu benar-benar tidak ada harganya. Mereka menjual agama hanya dengan sepeser dunia. Dalam sebuah kisah, Uqbah bin Haris pernah suatu hari bercerita, waktu itu aku sholat bersama Rasulullah di Madinah. Kemudian beliau berjamaah di belakang Rasulullah melakukan sholat asar. Setelah salam, Rasulullah segera berjalan di tengah-tengah jamaah dan beliau
langsung keluar dari shaf jamaah itu untuk masuk ke dalam kamar salah satu dari istri beliau. Kemudian para sahabat terheran-heran melihat beliau, dan kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, ya, aku teringat ada sekeping emas di dalam kamar, dan aku tidak suka kalau emas itu masih bersamaku, maka aku segera perintahkan untuk dibagikan kepada yang berhak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Masya Allah, sebegitu Rasulullah tidak pernah menyimpan hal yang sangat berharga dan nantinya akan menjadi beban pikiran ke beliau. Akhirnya beliau segera mengeluarkan apa yang seharusnya dikeluarkan dan menjadi hak orang lain. Kemudian di sini ada kisah juga dalam perang Uhud, ya. Jabir bin Abdullah meriwayatkan, salah seorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apa yang aku dapatkan jika aku bergabung dalam perang tersebut dan aku terbunuh? Kemudian Rasulullah menjawab, engkau pasti akan mendapatkan surga seketika orang tersebut melepaskan kurma yang masih ada di dalam genggamannya. Lalu ia meriwayatkan, salah seorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apa yang aku dapatkan jika aku bergabung dalam perang tersebut dan aku terbunuh? Kemudian Rasulullah menjawab, engkau pasti akan mendapatkan surga seketika orang tersebut melepaskan kurma yang masih ada di dalam genggamannya. Lalu ia berangkat ke tengah medan tempur tanpa ragu dan ia berperang sampai terbunuh. Masya Allah. Saking tidak mau menunda-nundanya, ya, sahabat untuk melakukan kebaikan tersebut, bahkan kurma yang belum habis di tangannya pun kemudian ditinggalkan untuk segera bergabung dalam perang dan mendapatkan syahid. Ayah bunda yang dirahmati Allah, semoga ya dari beberapa kisah dan hal-hal yang disampaikan di atas kita bisa mengambil hikmahnya, dan marilah kita bersama-sama saling nasihat menasehati, saling memotivasi untuk segera berbuat baik. Jazakumullah khair, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.